semuanya, nama saya Florence Jaweli Gabriela Reintama dengan NIM 181011050993. Saya adalah seorang mahasiswa farmasi di Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Saat ini saya mau berbagi informasi mengenai efek samping obat. So, stay tuned! Definisi efek samping obat menurut World Health Organization adalah tiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Walaupun tidak semua efek samping obat merugikan, akan tetapi perlu upaya untuk mencegah hal-hal yang berbahaya akibat penggunaan obat. Ada dua kategori efek samping obat. Yang pertama, ada efek samping obat yang dapat diperkirakan. Ini dapat timbul karena aksi farmakologi yang berlebihan, misalnya penggunaan obat antidiabetik oral yang menyebabkan efek samping hipoglikemia dan hipotensi pada pasien stroke yang menerima obat hipertensi dosis tinggi. Kedua, ada efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan, di mana seperti alergi, sulit diperkirakan sebelumnya karena sering tidak tergantung dosis dan terjadi pada sebagian kecil populasi. Reaksi yang muncul juga bermacam-macam, mulai yang ringan seperti kulit kemerahan, sampai yang berat dan fatal seperti shock anafilaksis. Kita masuk pada bahaya efek samping obat. Selalu ada risiko saat kita minum obat, termasuk obat yang dibeli bebas atau obat resep. Efek samping obat ada yang hanya biasa-biasa saja sampai yang dapat menyebabkan kerusakan yang fatal hingga kematian. Efek samping yang biasa terjadi misalnya pada kulit berupa rasa gatal, timbul bercak merah atau rasa panas. Pada kepala biasanya terasa pusing, pada saluran pencernaan terasa mual dan muntah serta diare, pada saluran pernafasan terjadi sesak nafas, pada jantung terasa dada berdetak kencang atau berdebar-debar, dan pada urin biasanya berwarna merah sampai hitam. Namun ada beberapa efek samping obat yang seperti sudah dibilang tadi, sangat berbahaya karena bisa menjadi fatal seperti shock anafilaksis. Faktor penyebab terjadinya efek samping obat dapat berasal dari faktor pasien dan faktor obat. Dari faktor pasien meliputi umur, genetik, dan penyakit yang diderita. Pada pasien anak-anak khususnya bayi, sistem metabolisme belum sempurna sehingga kemungkinan terjadinya efek samping dapat lebih besar. Begitu juga pada pasien geriatrik atau lansia yang kondisi tubuhnya sudah menurun. Pada pasien dengan penyakit tertentu seperti gangguan hati dan ginjal, penggunaan obat perlu perhatian khusus karena dapat menyebabkan efek samping yang serius. Kemudian dari faktor obat, yaitu sifat dan potensi obat untuk menimbulkan efek samping seperti pemilihan obat, jangka waktu penggunaan obat, dan adanya interaksi antar obat. Masing-masing obat memiliki mekanisme dan tempat kerja yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan efek samping yang berbeda. Lalu bagaimana mengidentifikasi suatu efek samping obat? Mengingat efek samping obat dapat timbul melalui mekanisme fisiologis dan patologis yang sama dengan mekanisme terjadinya suatu penyakit, terkadang sulit dan hampir tidak mungkin untuk membedakannya. Namun demikian, langkah-langkah berikut ini dapat membantu dalam mengkaji kemungkinan suatu efek samping obat. A. Memastikan bahwa obat yang diberikan diterima dan dikonsumsi oleh pasien sesuai dengan dosis yang dianjurkan. B. Memverifikasi onset atau mulai terjadinya efek samping obat yang dicurigai terjadi setelah obat dikonsumsi, bukan sebelumnya. Dan diskusikan dengan cermat apa saja yang dirasakan oleh pasien setelah mengkonsumsi obat tersebut. C. Menentukan interval waktu antara awal pengobatan dengan onset kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat. D. Mengevaluasi efek samping obat yang dicurigai setelah menghentikan pemakaian obat atau menurunkan dosisnya dan selalu mengawasi keadaan pasien. Jika memungkinkan, mulai kembali pengobatan obat yang sama dan lakukan pengawasan keberulangan terjadinya efek samping obat apapun. E. Menganalisa kemungkinan penyebab lainnya selain obat yang tadi yang mungkin dapat menimbulkan reaksi tersebut. Terakhir, menggunakan literatur terkini dan relevan, serta pengalaman sebagai profesional kesehatan mengenai obat dan efek samping obat, dan lakukan verifikasi apakah terdapat laporan sebelumnya yang menyimpulkan hubungan antara obat dengan ISO tersebut. Pusat Farmakovigilans atau MESO Nasional Badan POM merupakan sumber informasi yang dapat membantu untuk mengetahui informasi mengenai ISO. Selain itu, industri farmasi yang memproduksi obat tersebut juga dapat menjadi rujukan untuk konsultasi.
Kemudian, pemantauan efek samping obat meliputi penetapan kriteria pemantauan obat, asesmen titik akhir terapi, pemantauan respons obat yang dimaksud, dan reaksi obat merugikan atau efek samping obat. Tanggung jawab apoteker meliputi penetapan kriteria pemantauan respons terhadap obat, pemberian konsultasi pada perawat, evaluasi hasil pemantauan, konsultasi dengan staf medik berkaitan, dan tindak lanjut. Dalam seluruh proses penggunaan obat, terutama pada pemantauan efek obat, apoteker harus bekerja sama dengannya. Lalu bagaimana mencegah munculnya efek samping obat? Baca dosis dan aturan pakai penggunaan obat sesuai dengan yang tertera di leaflet atau yang diresepkan. Pergunakan obat sesuai indikasi yang jelas dan tepat, sesuai yang tertera di leaflet atau yang diresepkan dokter. Berikan perhatian khusus terhadap penggunaan dan dosis obat pada bayi, pasien usia lanjut, dan pasien yang dengan penyakit hati atau ginjal. Kemudian perhatikan dan catat riwayat alergi akibat penggunaan obat. Terakhir, beritahukan ke dokter apabila Anda sedang hamil, menyusui, alergi obat tertentu, memiliki penyakit diabetes, penyakit ginjal atau liver, sedang meminum obat lain atau suplemen herbal. Hal yang harus dilakukan pasien apabila timbul efek samping obat, yaitu pertama, hentikan minum obat. Kemudian, mencari pertolongan ke sarana kesehatan, puskesmas, rumah sakit, atau dokter terdekat. Di sini ada beberapa strategi untuk meningkatkan keselamatan pasien. Antara lain, pertama, menggunakan obat dan peralatan yang aman. Kedua, melakukan praktik klinik yang aman dan dalam lingkungan yang aman. Kemudian, melaksanakan manajemen risiko, contoh pengendalian infeksi. Keempat, membuat dan meningkatkan sistem yang dapat menurunkan risiko yang berorientasi kepada pasien. Terakhir, meningkatkan keselamatan pasien dengan mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan atau adverse event, membuat sistem identifikasi dan pelaporan adverse event, serta mengurangi efek akibat adverse event. Itu saja informasi-informasi mengenai efek samping obat yang saya dapat berikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share video ini. Bye!